Welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Erik ten Hag yang dipecat oleh manajemen Manchester United. Padahal beberapa waktu sebelumnya, kita tahu bahwa manajemen dari Manchester United tetap memberikan dukungan kepada Erik ten Hag untuk terus melanjutkan pekerjaannya di Manchester United. Jadi di luar dugaan saya teman-teman, ternyata akhirnya Erik ten Hag dipecat. Padahal bisa saja manajemen dari Manchester United mengambil langkah ini pada saat musim lalu berakhir. Tapi mungkin dengan kemenangan atas Manchester City di final Piala FA membuat Manchester United bersabar dan juga kembali memberikan kesempatan kepada Erik ten Hag. Kemudian pada saat Erik ten Hag membeli cukup banyak pemain di bursa transfer musim panas ini, tetap saja permainan dari MU tidak konsisten. Dan memang betul ada saja pemain dari Manchester United yang mengalami cedera. Banyak yang menilai bahwa karena banyak pemain dari MU cedera, maka Erik ten Hag tidak bisa menerapkan taktik permainannya. Padahal itu hanya sebuah alasan saja. Karena contohnya Arsenal musim ini dengan absennya Odegaard, dengan absennya juga Saliba, dengan absennya beberapa pemain lainnya dalam beberapa pertandingan Arsenal, tetap saja kok taktik dari Arteta berjalan. Meskipun tidak selalu Arsenal bisa meraih kemenangan. Tapi yang paling utama adalah sistem permainan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya berkali-kali di konten dari channel YouTube Triple B tentang MU, bahwa memang Erik ten Hag sejauh ini belum punya sistem permainan yang bisa diterapkan di Manchester United. Artinya tim ini sebetulnya tidak punya identitas permainan selama dilatih oleh Erik ten Hag. Mungkin dia coba untuk memakai filosofi permainan yang dia terapkan di Ajax, tapi tidak berjalan di Manchester United. Sehingga dia coba juga bermain dengan taktik defend and counter, yang bisa saja dia rubah dengan meminta para pemain bermain lebih terbuka. Nah, ini tentu akan sulit bagi para pemain untuk mereka jalankan jika taktik permainan berubah-ubah. Ini kan beda dengan Manchester City bersama Pep Guardiola. Kalau memang sistemnya adalah bermain kolektif, bermain high pressing game, bermain dengan passing game, bermain dengan pressing, ya itu akan terus dilakukan oleh para pemain Manchester City, siapapun yang bermain di atas lapangan. Sama juga dengan Arsenal bersama Mikel Arteta, bermain dengan pace yang tinggi, dengan kecepatan tinggi, bermain dengan energi tinggi. Nah, itu selalu diterapkan di setiap pertandingan. Meskipun musim ini sedikit berubah, pada saat Arsenal sudah unggul, mereka akan defend lebih dalam lagi. Tapi sistem itu ada. Nah, bersama Erik ten Hag, jujur nih, saya belum melihat ada sistem permainan yang dia pakai di Manchester United secara konsisten. Kalau dia tidak ada sistem permainan, bagaimana caranya permainan dari Manchester United akan konsisten? Dan memang ada juga lah andil dari para pemain MU yang sering membuat MU gagal meraih kemenangan, atau juga MU justru mengalami kekalahan. Tapi sebagai pelatih, seharusnya dia bisa meningkatkan performa dari para pemain. Dan memang pada akhirnya yang akan disalahkan adalah pelatih, bukan para pemainnya. Karena jika para pemain ini disalahkan, kan nggak mungkin juga masa pemain-pemain dijual, terus kemudian beli lagi pemain baru, ya kan nggak gampang untuk membentuk tim dengan caranya seperti itu. Artinya ini adalah peran dari pelatih untuk bisa meningkatkan performa dari para pemain. Itu juga yang tidak bisa dilakukan oleh Erik ten Hag. Contohnya, Casemiro kesalahan lawan Liverpool. Dia taruh di bangku cadangan, tahu-tahu dia harus memainkan Casemiro lagi, ya nggak juga bermain dengan baik, walaupun dia bisa mencetak gol. Nah, inilah kesulitan dari Erik ten Hag untuk bisa berkomunikasi dengan para pemain. Sehingga ada beberapa pemain juga yang dia usir kan. Seperti Ronaldo, kita tahu. Terus ada Sancho, De Gea tidak diperpanjang kontraknya. Dan teman-teman mungkin lupa, McTominay dilepas ke Napoli. Padahal McTominay ini kan pemain yang sering juga menyelamatkan Manchester United musim lalu, pemain yang bagus. Dan homegrown player, kenapa juga dilepas? Diambil Ugarte kayak apa tuh mainnya? Ugal-ugalan. Ya kan? Jadi pemain-pemain yang dibeli oleh Erik ten Hag mayoritas itu flop. Bahkan Casemiro dia tidak bisa menempatkan Casemiro pada posisi idealnya, yaitu bermain lebih ke tengah, bermain lebih ke depan, jangan bermain terlalu dalam dekat dengan back. Casemiro itu pada saat di Madrid bermain sejajar dengan midfielder lainnya, jadi bermain agak ofensif juga, tapi dia tahu dia harus menjaga kedalaman dari lini tengah. Kan nggak seperti itu di Manchester United. Nah, Sancho sekarang di Chelsea kok bisa bagus? Kan aneh juga kan, artinya ini masalah sebetulnya ada juga di ten Hag. Nah, maka itu manajemen dari Manchester United akhirnya memecat Erik ten Hag. Walaupun saya agak kaget juga sih, karena sebelumnya kan manajemen dari Manchester United ini kan percaya banget ke Erik ten Hag. Bahkan mereka berkali-kali mengatakan tidak akan memecat Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag pun di salah satu sesi konferensi pers mengatakan kepada media bahwa kalian saja yang ribut, tapi secara internal tidak ada apa-apa. Ternyata kena prank juga si paling keras ini. Nah, maka itu tampaknya Erik ten Hag sangat percaya diri atau overconfident ya, bahwa dia kira dia tidak akan dipecat. Ternyata setelah kalah lawan West Ham, yang saya jelaskan bahwa sebetulnya nggak bisa
disalahkan secara total kepada Erik ten Hag karena para pemain MU gagal melakukan finishing. Padahal itu pemain-pemain yang dia beli loh, Højlund dan juga Zirkzee. Nah, gimana nih? Dia beli pemain-pemain yang dia inginkan, dia mendapatkan dana sekitar 600 juta pound secara total untuk membeli pemain. Tapi kan pada gak berhasil pemain-pemain yang dia beli. Kecuali ada tuh Lisandro Martinez, itu oke lah, ya bagus. Dan ternyata Evans yang bisa bermain bagus. Padahal Evans ini kan gabung ke MU hanya untuk latihan. Tahu-tahu di kontrak dimainkan bagus. Gimana ini? Artinya kan memang Erik ten Hag tidak bisa memilih pemain-pemain yang sebetulnya dia perlukan untuk mengangkat performa dari Manchester United. Dan memang Erik ten Hag sudah mendapatkan 2 trofi, itu betul. Itu kan bagian dari catatan prestasi dia lah ya. Tapi kan apakah itu yang diinginkan Manchester United? Piala Liga Inggris dan Piala FA kemudian tidak bisa bersaing di papan atas English Premier League, bahkan tidak bisa bermain di Champions League lagi. Kan nggak seperti itu dong hitungannya. Atau skemanya dari manajemen Manchester United untuk membawa MU itu bersaing. Bukan cuma di kompetisi domestik, tapi juga di Eropa. Kan mereka harus bermainnya di Champions League secara reguler. Mereka harus bisa bersaing di papan atas, Premier League. Tapi sekarang lihat, ada di mana? Ada di papan bawah. Mau yang namanya salah pemain kek, mau yang namanya salah dari Erik ten Hag untuk memilih pemain. Ya tapi ini sekarang semua kesalahan akan dilimpahkan kepada Erik ten Hag karena dia diberikan apa yang dia mau. Setelah dia diberikan apa yang dia mau, dia masih mencari-cari alasan bahwa di awal musim ini dia mengatakan tim ini belum siap. Kok bisa mengatakan seperti itu? Pelatih-pelatih lain fine-fine saja. Dan berbicara tentang pemain yang cedera, Jurgen Klopp juga pernah mengalami masalah yang sama. Tapi kan fine-fine saja, Liverpool bisa juga bersaing di papan atas, bisa juga finish di top 4. Arsenal pada saat kekurangan back, lawan Liverpool gak dibantai juga kan? Nah, karena sistemnya jalan, mungkin juga teman-teman akan mengatakan Arteta kan sudah lama. Betul, Arteta sudah lama, tapi dia lama dengan progres. Kalau Erik ten Hag yang katanya akan membawa Manchester United meroket, ya meroketnya ke bawah, jadi bukan gitu. Kan harusnya ini begitu. Jadi merosot ini Manchester United, bukannya meroket. Belum lagi sebelumnya dia mengatakan bahwa era dari Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola akan berakhir. Karena yang namanya era tentu akan berakhir ya. Betul, era itu akan berakhir. Tapi ternyata era dia yang berakhir. Nah, siapa yang sekarang akan tersenyum? Ya udah pastilah Cristiano Ronaldo yang dia usir. Padahal Ronaldo adalah legenda dari klub. Kenapa dia harus usir dengan cara seperti itu? Cari ribut dia. Ternyata dia juga yang dipecatkan pada akhirnya. De Gea kok bisa bagus sih di Fiorentina? Aneh, ini pelatih aneh. Pelatih yang sebetulnya pelatih mediocre, tapi ditaruh di klub besar, ternyata gak sanggup dia menangani klub ini. Ya memang, ada juga andil dari para pemain, tapi kenapa Erik ten Hag tidak bisa mencari solusi? Itu kan pekerjaan dia untuk mencari solusi, agar tim ini bisa survive, agar tim ini bisa bersaing di papan atas. Kalau gak bisa seperti itu, ya tinggal tunggu waktu dia dipecat. Tapi sekarang muncul pertanyaan besar, siapa penggantinya? Ada banyak rumor. Bahkan sekarang, rumor paling kencang tuh Ruben Amorim ya, kalau nggak salah namanya, pelatih asal Portugal. Nah, bisa juga dia dipilih, tapi dia kan juga bukan high profile coach. Meskipun dia pernah magang dia pernah magang di Manchester United pada saat MU dilatih oleh Jose Mourinho ya. Nah, kita nggak tahu juga apakah dia dipilih atau juga ada pelatih lain nanti yang dipilih, tapi saya pikir bukan Zidane. Bisa juga Julian Nagelsmann, masuk juga nih radar Julian Nagelsmann. Nah, bisa juga pelatih Jerman juga cocok ya bagi MU, karena MU butuh sistem. Sistem agar para pemain itu nyaman untuk bermain. Sistem agar para pemain itu tidak salah paham di atas lapangan dalam menjalankan taktik dari pelatih. Kalau gak ada sistem ya gimana caranya bisa meraih kemenangan secara konsisten? Gimana caranya bisa bersaing di papan atas? Arteta memang gak dipecat walaupun baru dapat 1 trofi karena Arteta bisa membuat Arsenal bersaing di papan atas, punya sistem permainan yang membuat permainan dari Arsenal lebih rapi dan juga bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa Champions League. Ini kan beda dengan Erik ten Hag. Maka itu Erik ten Hag waktunya sudah habis dan dia justru dipecat. Jadi yang semua lagi menunggu Tsunami Trophy, ternyata Tsunami Trophy itu tidak ada bersama Erik ten Hag. Yang ada justru pemecatan dari Erik ten Hag. Memang kalau kita melihatnya secara keseluruhan tampaknya tidak adil bagi Erik ten Hag. Tapi ini semua berkat kesalahannya sendiri yang terlalu keras di Manchester United dengan pemain-pemain yang sebetulnya dia butuhkan. Apa sih yang bisa Onana lakukan? Ya kan, gak konsisten juga performanya. Walaupun dia bisa mencatat banyak clean sheet, tapi kebobolan juga lawan West Ham. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Anthony? Cuman gocek kiri, gocek kanan, duta gocek dia kan. Rashford saja dia tidak bisa meningkatkan performanya. Jadi, saya pikir memang waktu bagi Erik ten Hag sudah selesai, dan dia sudah dipecat. Manchester United tinggal kita tunggu penggantinya. Kalau menurut saya, siapa aja pengganti dari Erik ten Hag itu harus bisa
menjadi pelatih yang memakai sistem permainan agar para pemainnya bisa bermain juga secara konsisten di atas lapangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman, here we go dari Kang Fabrizio Romano yang nanti akan mengabarkan siapa pelatih baru dari Manchester United. Tapi sementara ini Ruud van Nistelrooy, mantan striker dari Manchester United yang akan melatih Manchester United untuk pertandingan besar mereka akhir pekan ini lawan Chelsea. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.